Bu, gimana sih menghadapi sidang di kita? Kayaknya banyak perlawanan dari ini kita. Saya mau antar penetapan untuk Enggak, tapi secara ini terganggu nggak sih Bu Jaksa? Enggak, Bu Jaksa sendiri. Bu Jaksa menghadapi ini kita seperti apa mungkin? Ini kan sabarin aja. Tapi secara pribadi penyerangan didapat nggak sih? Tapi sempat terpancing emosi nggak Bu Jaksa? Enggak. Iya. Enggak. Aman ya. Tuduhan yang selalu memotong pembicaraan gitu gimana Bu Jaksa? Bentar kali. Enggak. Inilah sosok jaksa yang selalu memotong penjelasan Nikita Mirzani ketika sidang digelar. Selain itu, jaksa inilah yang selalu kasar sama Nikita Mirzani. Bagaimana menurut kalian? Komen agar Indonesia tahu keadaan hukum di negeri ini. Intel aja ya Pak ya. Tanya kasih intel aja ya Pak ya. Ibu, tapi banyak yang bilang Ibu ini sering motong-motong pembicaraan terlapor itu apa sih Bu? Dikit aja Bu. Tanya kasih intel aja lah ya yang bisa memberikan keterangan ya. Tapi apa yang dilakukan pihak Nikita dan lawannya terbilang salah apa gimana menurut Ibu? Saya nggak bisa ngasih statement loh Pak. Si Ojang kan menit. Bang! Bu, tapi gimana sih Bu? Artinya selama apa menjadi jaksa penuntut Nikita itu banyak serangan secara pribadi nggak sih yang Bu Jaksa terima? Yang pasti. Yang pasti. Udah ya, yang bisa kasih statement itu dari kasih intel kami ya. Saya nggak boleh. Oke, Ya. Bu. Oke, Bu Putri, tapi Nikita sempat berontak. Artinya kepada Bu Putri itu gimana kemarin? Kita bicara tadi main handphonenya itu masa persidangan apa tidak dalam persidangan. Kalau masa dalam persidangan menurut saya yaitu tidak pantas. Kenapa? Karena persidangan itu harus kita hormatin. Saya rasa persidangan itu sangat sakral sehingga harus dihormatin. Jadi kalau ditanya pantas atau tidak pantas, menurut saya itu sangat tidak pantas ketika seorang JPU main handphone. Kecuali memang dia mendapatkan informasi untuk kepentingan nanti di dalam penuntutannya sebagaimana yang dia harus buktikan dalam surat dakwaannya. Saya pikir itu. Terus yang kedua, ketika selesai sidang, nah si JPU ini akhirnya kayak merekam Nikita Mirzani. Apakah sikap dari jaksa ini wajar kalau sampai merekam segala macam seperti itu, Bang? Gimana, Bang? Iya. Saya pikir namanya juga JPU itu jaksa penuntut umum. Yang merekam itu namanya media. Nah, pertanyaan saya, kalau setelah sidang dia rekam untuk apa? Kita juga harus melihat gesturnya seperti apa dan tujuannya untuk apa. Jadi tidak ada keharusan seorang JPU melakukan rekaman-rekaman setelah persidangan, dan tidak ada kepantasan atau kepatutan yang dicerminkan di situ. Sebagai penuntut umum itu tugasnya sederhana, hanya membuat surat dakwaan, membuktikan surat dakwaan. Merekam itu saya rasa tidak menjadi bagian, apalagi melakukan perekaman setelah proses sidang selesai. Kalau menurut saya lebih jauh lagi, tentunya itu bisa saja dikategorikan ya masuk dalam perbuatan-perbuatan yang kurang bagus. Kalau kita bicara apakah itu diatur dalam etik kejaksaan, ya bisa saja, coba saja nanti ditanyakan apakah etika kejaksaan, etika seorang jaksa penuntut umum yang seperti itu bagus dan pantas. Apalagi itu merekamnya sambil senyum-senyum gitu, Bang. Nah, ya kalau sambil senyum-senyum mau ngapain dia? Dia mau buktiin apa? Ya kan? Ingat ya, persidangan atau peradilan pidana ini bukan peradilan balas dendam. Seorang jaksa penuntut Sudah. Jadi udah nggak ada invitation lagi untuk datang ke pengadilan. Semoga semuanya terbaik ya. Dok, kabarnya kita juga akan bawa ini karena KPK, mungkin seperti apa dok? Kita melaporkan dugaan KPK. Dokter, opening dulu dong ke selebrita. Woi, banyak woi. Yang rekaman itu katanya dokter sama Kak Fitri mau ngelaporin juga ya dok? Atau gimana sih dok? Mau ada Tim lawyer saya Bang Jiri. tapi akan ambil langkah hukum nggak dok? Iya dok. Akan ambil langkah Mana? akan ambil langkah hukum juga nggak? Beneran ambil langkah hukum masih dok? Dok, ini makin banyak peminat atau seperti apa sih dok? Tadi pada saat persidangan, Pak Hakim ini akhirnya memberikan skors dikarenakan alurnya persidangan itu sudah mulai tidak kondusif.
Dan kalian tahu lah ya, beberapa kreator yang biasanya pada saat sidang minggu-minggu lalu mereka itu melakukan siaran langsung. Tapi di persidangan kali ini, kreator tersebut sepertinya tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan persidangan. Yang gue tangkap ya guys, namanya tempat pengadilan, apalagi ruang persidangan, itu tuh tidak diperbolehkan untuk membuat keributan. Bahkan di tembok-tembok sana itu biasanya ada tulisan harap tenang. Sedangkan persidangan yang kemarin-kemarin ini kita bisa lihat sendiri sebetapa ricuhnya, sebetapa berisiknya, sampai ada orang juga yang ribut. Kalau kalian perhatiin ya, pada saat persidangan siapapun itu yang berbicara, mau itu saksi, terdakwa, mau itu JPU dan lain sebagainya, pasti selalu ada aja yang teriak-teriak, wah ini, wah itu, dan lain sebagainya. Jadinya ricuh gitu loh ya, buang-buang waktu. Sedangkan tempat persidangan itu adalah tempat yang formal guys. Kita nggak bisa asal teriak atau ngompor-ngomporin udah kayak tim hore, tuh sebenarnya nggak boleh. Dan hari ini tiba-tiba sidang diselesaikan padahal terdakwa masih ingin berbicara. Itu kan sebetulnya sedih banget ya. Coba aja sebelumnya nggak ada yang namanya skorsing dan lain sebagainya, mungkin waktunya bisa jauh lebih efektif untuk menyampaikan segala informasi yang seharusnya bisa disampaikan. Dan kita nggak tahu nih persidangan selanjutnya apakah peraturannya akan dibuat lebih ketat atau seperti apa. Karena persidangan yang tadi aja udah banyak banget orang yang tidak diperbolehkan masuk dan jadinya desek-desekan. Saran aku ya buat kalian yang mau datang, entah itu mau support atau mungkin teman-teman media, boleh nggak sih kita tuh semua kondusif aja, datang merekam, ya udah ketika ada sesuatu hal yang lagi diomongin, jangan dikit-dikit teriak-teriak gitu loh. Jadi situasinya nggak kondusif dan jadinya waktunya juga nggak efektif. Dan kalau misalkan di sana kalian bertemu dengan orang yang mungkin kalian nggak suka, musuh kalian, orang yang bermasalah dengan kalian, bisa nggak sih selesaikannya di luar pengadilan? Biar apa? Biar nggak ricuh, biar nggak berisik. Karena memang pada dasarnya tempat tersebut adalah tempat yang formal dan sebetulnya tidak boleh. Ngeganggu juga berarti ya dok ya? Nggak ngeganggu, maksudnya berarti kan ini gembar-gembar katanya mau ada ini, ada itu. Visinya kan besar banget di luaran nih dok. Justru malah bukan cabang baru nih. Ya, alhamdulillah ya. Makanya tadi bilang kan udah balik lagi bahwa semua info yang negatif, penggiringan opini seperti apa, kita fokus aja. Pokoknya kita fokus kepada seluruh customer kita memberikan yang terbaik itu aja. Dan biarkan masyarakat yang menilai, waktu yang akan menjawab. Udah itu aja. Dokter, Pokoknya kita nggak mau nanggepin, kita pengen lurus. Kalau pengen lebih jelasnya mungkin terkait persidangan, terkait masalah hukum, misalkan apapun, aku udah serahin ke lawyer kita, supaya kita bagi-bagi kita tugas. bisa fokus berkreasi kembali, Betul. berinovasi kembali, dan berprestasi kembali, jangan terlalu hanyut. Karena di media ini capek ya, maksudnya kita memberikan statement ini, sebagian ada yang percaya, nanti di sana nggak percaya bikin lagi jawaban ini, nanti aku ngomong di sini seperti ini, nanti di sana jawab seperti ini lagi, jadi nggak akan ada ujungnya. Jadi mendingan saya diam, ya kita jalani ke depan, karena hidup itu terus berjalan kan. Kita masih ada hari esok, masih ada tahun depan, masih ada semuanya, jadi jalani. Pernah tersinggung dengan Nikita Mirzani, Zanzabella ungkap 4 aksi sang aktris yang buat sakit hati. Selebgram Tengku Zanzabella mengungkap 4 poin perilaku Nikita Mirzani yang membuatnya sakit hati. Perseteruan antara Zanzabella dengan aktris Nikita Mirzani mewardi hingga kini belum juga mereda. Konflik di antaranya keduanya terjadi saat awal Februari 2023 di mana Nick Mir melakukan video siaran langsung di sosmed dengan menuding sosok wanita sebagai pengguna narkoba yang ciri-cirinya mengarah ke Zanzabella. 2 tahun berselang, tepatnya di tahun 2025 Tengku Zanzabella kembali aktif mengkritisi Nikita Mirzani yang kini sedang berurusan dengan hukum akibat kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys sekaligus selebgram hal tersebut. Gue senang banget kalau ada orang yang mendoakan Nick Mir untuk kebaikannya, ucap Zanzabella. Tak hanya itu, Zanzabella kembali menyinggung soal perilaku Nikita Mirzani yang kerap menyakiti hati orang lain. Di momen itu, wanita kelahiran Medan 26 September 1989 tersebut berharap perbuatan Nick Mir yang telah menyakiti orang lain mendapatkan balasan yang setimpal. Tetapi doakan saja ia mendapatkan karma tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia, sambungnya. Istri perwira polisi AKBP Engah di Putra itu pun menyinggung ada 4 poin yang pernah dilakukan Nick Mir dan menyisakan luka yang sangat dalam di hatinya. Menghina keyakinan orang lain, merendahkan orang lain dan juga membawa keluarga orang lain untuk dia hina ibunya. Zanzabella juga menyoroti aksi Nikita Mirzani yang kini duduk menyandang gelar terdakwa dalam kasus yang dilaporkan oleh Reza Gladys.
Namun Zanzabella juga mengingatkan kembali soal perilaku Nikmir saat aktris yang terkenal lewat debut akting di film Lihat Boleh, Pegang Jangan tahun 2010 itu masih menghirup udara bebas. Kalau lagi di kursi pesakitan, kasihan sekali, tapi kalau di luar mulutnya ngeri kali tandasnya. Permasalahan antara Nikmir dan Reza kali terjadi di bulan November tahun 2024, di mana Nikita Mirzani memberikan ulasan kepada salah satu produk milik Reza Gladys dan hingga Reza mengamuk dan melaporkan Nikita Mirzani.